akil balik, maka dia berkewajiban melaksanakan sholat. Masa akil balik itu ditentukan ada masanya. Yang pertama usia 9 tahun maksimal 15 tahun. Dengan disertai tanda-tanda diantaranya. Apa tanda-tanda akil balik? Yang pertama, jika laki-laki dan perempuan tertidur kemudian mimpi, maka orang yang laki-laki dan perempuan tertidur kemudian mimpi, maka wajib mandi junub, berarti dia sudah balik. Ya, berarti sudah kewajiban sholat, sudah kewajiban puasa Ramadan. Itu kalau kasusnya, kalau tandanya mimpi. Yang kedua, kalau bagi perempuan, khusus bagi perempuan, tanda-tanda berikutnya adalah ketika datang tamu bulanan. Perempuan sudah datang tamu bulan yang disebut dengan haid, maka dia sudah akil balik. Artinya yang sudah haid, selesai masa haidnya, mandi haid, kemudian wajib sholat, wajib puasa Ramadan. Apabila sudah akil balik, kemudian dia meninggalkan sholat, maka dia berdosa, maka dia bermaksiat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan siksaan atas pelanggaran yang diperbuat selama dunia seandainya tidak diperbaiki. Barang siapa yang meninggalkan sholat wajib, maka dia berdosa meninggalkan kewajiban. Nah, ada dua perkara yang meninggalkan kewajiban, kemudian wajib mengkodok namanya. Apa kodok itu artinya? Kodok itu artinya mengganti. Mengganti apa? Mengganti sholat yang sudah lewat. Yang pertama, ya, orang yang wajib mengkodok itu orang yang melalaikan sholat karena udzur syar'i. Apa itu udzur syar'i? Meninggalkan sholat karena udzur syar'i, ketiduran. Orang yang ketiduran, misalnya tidur subuh, bangun-bangun jam 8, maka bangun jam 8 itu, setelah bangun jam 8, kita dirikan sholat, niatnya kodok subuh. Praktek yang dikerjakan sholatnya sholat subuh, namun niatnya kodok. Ya, boleh ya, saudara Asia, prakteknya boleh setelah sholat fardu langsung kodok ya, boleh. Kemudian yang kedua, kalau kita misalnya ketiduran sholat duhur, misalnya ketiduran, atau sholat asar ya, sholat asar ketiduran. Ustadz, saya simak dari catatan saya subuh kemarin. Boleh, silakan M Kamil, barakallah ya. Kita lanjut ya. Contoh kedua, tadi kita ketiduran sholat subuh, bangun-bangun jam 8, maka Bapak Ibu kerjakan sholat subuh, prakteknya sholat subuh seperti biasa, niatnya kodok subuh ya. Yang kedua, kalau kita kesiangan atau ketiduran saat sholat asar. Sholat asar ketiduran, bangun-bangun maghrib sudah ya. Bangun-bangun maghrib. Baca doanya habis kodok boleh nggak? Maksudnya? Boleh, baca doa habis kodok boleh. Kemudian setelah kita bangun, misalnya asar ketiduran ya, asar belum sholat asar, bangun-bangun sudah adzan maghrib, maka kita kerjakan maghrib dulu. Setelah sholat maghrib, kodok sholat asar. Kalau ketiduran sampai maghrib baru terbang, itu kalau tidur kasusnya ya. Sholat apa saja ya, sholat 5 waktu, kalau ketiduran sudah lewat masanya itu kodok. Yang kedua, kalau lupa, kita sedang zikir, setelah sholat maghrib kita zikir atau baca Al-Quran ya. Setelah maghrib kita baca Al-Quran, tahu-tahu muncul kesadaran, loh saya belum sholat duhur. Ingat, oh iya sholat asar tadi di masjid itu,
Loh tadi sholat duhur di mana? Oh berarti belum duhur. Nah karena sadarnya kita setelah sholat maghrib, maka kerjakan kodok kita setelah maghrib, kodok sholat duhur yang tadi lupa. Ya, yang tadi lupa. Niatnya kodok duhur, prakteknya sholatnya sholat duhur, dilakukan setelah sholat maghrib karena ingatan kita muncul setelah sholat maghrib. Saya bacakan redaksi dalilnya ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian tertidur atau lupa dari sholat, hendaklah ia sholat ketika ingat. Hadis riwayat Muslim 684. Jadi Bapak Ibu ya, sholatnya asar berapa rakaat? Lah, sholat asar berapa rakaat? Ya asar berapa rakaat? Bapak Ibu Mila Solo, emang asar berapa rakaat? Dalam pelaksanaan qadha tidak ada perubahan rakaat. Yang berubah justru waktu pelaksanaannya. Kayak tadi harusnya kan duhur. Karena kita lupa atau tidur, maka kerjakan setelah maghrib. Untuk rakaatnya tidak ada perubahan. Kalau duhur ya 4 rakaat. Kalau yang dikerjakan yang di qadha maghrib 3 rakaat. Kalau subuh 2 rakaat. Paham? Dalam qadha itu rakaatnya sesuai sholat apa yang mau diqadha, yang mau diganti. Paham nggak? Paham? Paham? Kalau ketiduran subuh mengerjakan pas kita langsung bangun. Iya, bukan subuh saja. Bukan subuh saja. Sholat apapun kalau kita kasusnya ketiduran, bukan subuh saja. Sholat apapun kalau kasusnya ketiduran, saat bangun langsung kerjakan. Langsung kerjakan. Misalnya maghrib. Ya, misalnya duhur tadi, sholat duhur ketiduran, bangun maghrib, umpama nih, maka kerjakanlah maghrib. Wajib, ya wajib. Qadha itu wajib. Tidak ada tawar menawar, wajib. Berarti kalau tidak dikerjakan berdosa sampai kiamat, sampai akhirat nanti dikejar. Jadi kalau Anda meninggalkan sholat subuh, Anda Bapak Ibu meninggalkan sholat duhur, belum dikerjakan, sampai akhirat akan dikejar. Makanya wajib, maksudnya apa wajib itu? Sampai akhirat Bapak Ibu akan dikejar, akan ditanya pertanggungjawabannya, mana sholatmu ini belum dikerjakan. Maka agar tidak diaudit, tidak dikejar sampai akhirat, diqadha sekarang, mumpung masih hidup, mumpung masih ada nyawa, mumpung ada sehat. Paham? Ya, ibu mau dihisab di akhirat, mau disate, mau. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka melalui majelis ini, melalui media ini kita mengingatkan satu sama yang lain. Ayo belajar, yang mungkin belum paham tentang qadha, ya kita belajar di sini. Ya. Pak Ustadz, kalau kita maghribnya di perjalanan bisa nggak diqadha? Ya, kalau kita musafir kan pakai jamak. Kalau kita sedang musafir pakainya jamak. Kalau musafir sedang perjalanan maka dijamak. Misalnya maghrib, saya masih maghrib perjalanan, dijamak takhir. Jadi qadha itu terakhir, ya. Jangan sampai meniat qadha maksudnya. Paham ya? Qadha itu kasusnya kasus ketiduran sama kasus lupa. Tapi jangan diniatkan qadha. Maksudnya gini, saya main bola, saya main game, duhur, duhur nanti saya qadha. Itu dosa. Nggak boleh begitu. Ya, ada Syamul Farm ya. Syamul Farm, Pak Ustadz kalau qadha sholat langsung di bawah waktu tiap hari bisa nggak? Boleh, bagus malahan. Bagus, ya.
Paham ya? Jadi kodok itu tidak boleh saya jualan, rame jualannya di pasar. Duhur ada duk Allahu Akbar, jualan sibuk ya, melayani pembeli. Nanti sholat saya kodok itu berdosa, nggak boleh. Ya, mensengajakan mengkodok, waktunya ada tapi niat kodok itu berdosa. Walaupun ibu sholat tapi tetap dosa. Ya, kecuali tadi udur namanya. Orang yang boleh mengkodok sholat itu orang yang udur syar'i, ketiduran sama lupa. Ketiduran sama lupa. Sama zaman jahiliyah yang sudah berlalu, baru itu diikhtiarkan dengan cara kodok. Kalau musafir itu boleh dijamak dan dikosor. Yang musafir ya boleh. Kalau kodoknya dikerjakan bolak-balik boleh, wati boleh. Maaf Pak, mau tanya, sentuhan suami itu apa membatalkan wudhu? Membatalkan wudhu ya. Membatalkan wudhu, saudara Husdi. Perempuan suami istri membatalkan wudhu. Kalau di acara pernikahan gimana Pak Ustadz? Pernikahan ada yang ulama yang membolehkan jamak ya, ada yang tidak membolehkan. Dalam pernikahan itu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Artinya dalam pernikahan itu sesuai waktu. Duhur kerjakan duhur, sholat asar kerjakan asar, begitu. Tapi ada ulama yang membolehkan jamak, tapi bukan kodok. Bedanya jamak sama kosor apa Pak Ustadz? Kalau jamak itu menggabungkan, kalau kosor itu meringkas. Saudara Yuni baru bergabung. Yang baru bergabung follow dulu ya. Yang baru bergabung, baru ikut, baru tahu majelis ini. Majelis ini kan kajiannya ada kajian malam, ada kajian pagi ya seperti ini ya, ada kajian sore, materinya beda-beda. Maka saya sarankan kalau mau ikut kajian kami dengan materi yang bermacam-macam ya. Materinya bermacam-macam, ada banyak materi, maksudnya silakan ikut kajian kami ya, ikuti follow, maksudnya follow dulu ya. Ada Pupung Rahmat dari Bogor, kemudian suaranya kecil, masa suara kecil? Jadi kalau sudah udhu tersentuh tangan suami, jadi kita udhu lagi. Iya, jadi suami istri itu membatalkan ya. Dalam mazhab Syafi'i, suami istri itu membatalkan. Jadi batal ya. Ustadz, kalau sholat qadha dijeda boleh gak wirid dulu? Boleh ya. Akio arta boleh. Kalau acara pernikahan ya tidak boleh ya. Ada ulama yang membolehkan jamak dalam pernikahan, ada yang tidak membolehkan. Ya. Kita lanjut sekarang. Alvin, maghribnya masih di jalan tapi isyanya sudah sampai rumah. Niatnya dikodok ya, dikodok. Ya, dikodok. Alfi Nurmalia dikodok karena tadi maghribnya tidak sempat, maka setelah sholat isya kodok sholat maghrib. Halo, tes, suaranya kecil nggak? Ulama mengatakan ada yang batal, ada yang tidak karena tidak menimbulkan syahwat ya. Dalam mazhab Syafi'i mutlak batal. Jadi suami istri dalam mazhab Syafi'i mutlak batal. Ya, termasuk karena kami di sini adalah saya bermadzhab Syafi'i, maka suami istri itu batal mutlak, ya. Kemudian kalau di Imam Hanafi tidak, ya. Kalau Imam Malik batal kalau ada syahwat. Jadi kalau ada perbedaan ulama ya, kalau Imam Syafi'i suami istri ada syahwat, ada tidak ada syahwat, batal. Mutlak, batal. Imam Syafi'i, saya ikut Imam Syafi'i. Kemudian kalau Imam Hanafi suami istri tidak batal, itu kalau pendapat Imam Hanafi ya. Kalau Imam Malik ya, kalau beda lagi, bersentuhan suami istri kalau suaminya ada syahwat batal. Ya, kalau Imam Malik ya, tapi kalau tidak syahwat tidak batal. Itu perbedaan. Tapi tingkat kehati-hatian yang dalam mazhab di sini ya, saya ikut Imam Syafi'i.
Saya ikut Imam Syafi'i. Begitu. Kalau Imam Syafi'i ya, suami istri batal. Bisa dipahami ya? Jama 90 km ya, jama 90 km. Sampai di sini bisa dipahami? Ibu bapak yang mau beli buku ini ya, yang mau beli buku ini, buku panduan sholat, saya persilakan masuk ke akun sini. Yang ada sekarang ya, yang sedang muncul nih, TB ini sekarang akun ya, ini akun saya yang baru untuk memfasilitasi yang mau buku pelajaran. Ini penting banget diterangkan di sini, materi yang ada di buku ini kita ikuti semua, kita kaji ya. Selanjutnya kita niat kodok. Selanjutnya niat kodok mulai dari duhur, siap? Ya. Pak, suami kan sudah jadi muhrim. Iya, sudah jadi muhrim. Tapi muhrim itu kan awal. Jadi suami istri itu, kenapa suami istri bisa menikah? Karena dia ajnabiyah. Awalnya dia orang lain, karena orang lain maka boleh menikah. Karena orang lain boleh dinikahi, boleh menikah. Statusnya dia orang lain. Nah, dalam hal ini saya bilang tadi ada perbedaan pendapat mengenai suami istri. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, suami istri bersentuhan batal wudhu, mutlak batal. Ini pendapat Imam Syafi'i. Saya ikut Imam Syafi'i. Ya. Kalau Imam Hanafi beda lagi. Kalau pendapat Imam Hanafi, kalau tidak ada syahwat, suami istri bersentuhan tidak ada syahwat, tidak batal. Itu Imam Hanafi. Kemudian kalau Imam Malik beda lagi. Kalau bersentuhan suami istri, suaminya syahwat atau istrinya syahwat, batal. Itu. Kalau Imam Syafi'i mutlak, ada syahwat, tidak ada syahwat, bersentuhan suami istri, batal. Saya ikut Imam Syafi'i. Ya, silakan. Ya. Jadi perbedaan perbedaan dari kalangan ulama dari dulu sudah ada perbedaan ya. Tapi saya ikut Imam Syafi'i. Ya. Oke ya, sampai di sini ya. Niat sekarang ya, niat sholat kodok duhur, mulai dari duhur ya, niat kodok ya. Pak Ustadz, kesenggol sama mantu laki-laki batal nggak? Tidak, menantu tidak batal. Menantu tidak batal, anak menantu tidak batal ya. Bukunya tidak ketemu di sini. Ya, saudara Dinanov 10 masuk di akun sini. Ya. Ibu masuk akun sini. Ini videonya sudah disematkan ya. Jadi videonya ini. Masuk akun saya ini Faidillah @al-Bantani. Tahu ya, @al-Bantani. Nah, ini nanti sudah disematkan di sini. Ada videonya, tinggal diklik. Nanti ada ya buku ini. Bisa pahami ya? Ada buku, ada tasbih, ada madu ya. Di situ ada semua. Kita niatnya lanjut ya, saudara Dinanov ya, Dinanov 10 ya, dan yang lain ya. Kalau anak mantu tiri ya, anak mantu tiri ya, tersentuh anak sendiri tidak batal ya. Ya, akun ini nih, TB Faidillah. Ya, TB Faidillah ya. Ibu bapak, akun saya yang baru memfasilitasi yang mau beli buku ini masuk di TB Faidillah. Akun ini lagi di ban ya, akun ini tidak bisa memunculkan ya. Tik-tiknya lagi sensitif, nggak tahu semalam di ban ya, banyak yang minta nggak bisa muncul, jadi banyak kewalahan ya, banyak yang kerepotan jamaah, mau beli buku nggak bisa, mau beli mukena nggak bisa ya, mau beli madu juga nggak bisa ya. Tik-tiknya lagi rewel. Pak Ustadz, kalau ke masjid boncengan sama suami istri apa juga batal? Kalau boncengan tidak menyentuh kulit tidak batal ya. Kalau tidak bersentuh, ada sarung, ada mukena.
Kalau berpegangan tangan ya batal. Ini menurut mazhab Syafi'i. Nah. Ustaz, kesenggol dengan keponakan dari suami batal enggak ya? Keponakan dari suami ya, keponakan dari suami. Suami punya keponakan ya, batal ya. Keponakan suami batal. Kemudian kita lanjut niat sholat kodok duhur ya. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Boleh ya Siti Aisyah ya, boleh ya, setelah maghrib kodok sholat maghrib boleh ya, boleh. Niat kodok duhur sekarang ya. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Assalamualaikum Pak Ustadz, bolehkah kita melaksanakan qashar tapi jaraknya tidak sampai? Ibu bapak kan ada aturannya, ada syarat dan ketentuan ya. Jadi kalau tidak sampai tidak sampai jarak yang ditentukan maka tidak boleh qashar. Harus 90 km. Kalau belum nyampe nggak boleh. Ya berarti kalau tidak sampai dinyatakan berarti bukan musafir. Ya, bukan musafir. Ustadz, kesenggol sama anak angkat batal nggak? Anak angkat itu kalau sudah balik batal. Anak angkat kalau sudah akhil balik batal. Tapi kalau masih balita, masih belum akhil balik, maka tidak batal. Anak angkat ya. Niat sholat kodo asar. Lanjut, niat kodo sholat asar. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Ya di video ya, mohon maaf ya, di showcase-nya belum muncul ya, adanya di video, betul ya, di video ya, karena yang di sini nggak bisa ya saudara Dinanov ya, biasanya di sini kena bandit tadi malam. Tadi malam itu rewel banget tok-toknya ya. Jadi saya akhirnya mencari alternatif, saya akun yang ini yang saya buatkan ya. Sementara saja nanti sampai tanggal 1 informasinya ya. Mudah-mudahan nggak nyampe. Tapi info pemberitahuannya sampai tanggal 1 baru tanggal 2 baru bisa buka. Oh, tambah 31 ya. Ya, maka saya alihkan sementara untuk yang mau beli buku ya, beli mukena, beli madu ya. Ya, silakan nanti masuk ke situ ya, ke akun yang baru ini sementara saja ya. Kita lanjut niat kodok maghrib. Catat baik-baik ya. Usolli fardol maghribi. Ya, Tengku Saudah 56. Ustadz, kalau kita mau kodok yang sudah ketinggalan di masa lalu, ya nanti kita terangkan ya. Ini niatnya dulu, catat ya. Niatnya dulu catat, nanti kita terangkan bagaimana mengerjakan yang berlalu zaman jahiliyah ya. Nanti kita terangkan. Mohon sambil dibantu tap-tap layar sama bagikan ya. Niatkan sedekah agar banyak yang tahu, biar bisa banyak yang ngaji, banyak yang belajar, mungkin banyak yang punya dosa ya. Semua ada di buku, ada ya, ada materi ini banyak. Materi di buku ini kita kaji, maksudnya yang ada di materi ini kita kaji, maka bermanfaat ya. Saudara Romlah, terima kasih itu gibawarnya. Niat kodok sholat maghrib. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin. Usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Ya. Allah, praktekkan ya. Lanjut niat kodok sholat isya. Niat kodok sholat isya. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin
mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Ibu Haja Samsiah ya, barakallah, sehat selalu Bu Haji ya, sehat berkah barokah. Sudah cukup Isya? Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Kalau jamak, bisakah kita melaksanakan karena kita ada halangan padahal jarak tidak sampai? Kalau dalam rangka udur ya, dalam rangka udur waktu sempit seperti misalnya supir ambulan, tenaga ahli bedah operasi, itu boleh waktu-waktu sempit asalkan bukan waktu nganggur ya. Ada Rani Arminareka, izin pamit Pak Ustadz, jazakallahu khair, ilmunya sehat selalu, amin, terima kasih, jika selamat menjalankan aktivitas, berkah barokah, mudah-mudahan amalnya bertambah, rezekinya tambah luas, sehat badannya, istiqomah dalam kebaikan, amin ya rabbal. Sampai ketemu lagi besok. Rani, salam keluarga untuk keluarga Teh Rani ya, Arminareka Perdana, barakallah. Niat sholat subuh, kodok sholat subuh ya, kodok sholat subuh. Usolli fardos subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Usolli fardos subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau sholat subuh gak bisa sholat kodok pas habis duhur, apa gimana Pak Ustadz? Saudara Sari, kalau sholat subuh gak bisa sholat kodok pas habis duhur, apa boleh Pak Ustadz? Yang pertama, kalau kita ketiduran, misalnya sholat subuh kebangun jam 8, maka harus ketika bangun itu kerjakan. Ketika bangun itu langsung, ya, langsung kerjakan. Jam 8 bangun, kerjakan subuh jam 8, ya, kodok. Tapi kalau misalnya lupa, ya, misalnya lupa ketiduran, bangun-bangun duhur, misalnya, ya boleh. Bangun-bangun duhur, ya, maka kerjakan setelah sholat duhur, kodok sholat subuh setelah atau di waktu duhur, setelah duhur atau di waktu-waktu duhur, boleh, ya. Kemudian yang berikutnya, ketentuan kodok ini hakikatnya memang orang yang punya udzur syar'i, orang ketiduran, orang lupa. Hakikatnya kan di situ. Tapi ya, orang yang pernah sengaja meninggalkan sholat, apalagi yang udzur saja harus kodok, apalagi yang sengaja. Ketiduran pulang kerja ya, pulang kerja jam 11 baru bangun jam 1 atau jam 3 malam, bisa kodok Pak? Ketiduran pulang kerja. Ini jam 11-nya ini jam 11 apa? Ketiduran pulang kerja jam 11, oke, baru bangun jam 1 atau jam 3 malam, bisa kodok. Yang dikodok itu sholat isya dah. Saudara Rohaini, maksudnya isya-nya tayan kodok. Kalau jam 3 masih boleh sholat isya, tidak perlu kodok. Jadi kodok itu untuk sholat yang sudah habis waktunya. Pahami? Halo? Kodok ini mengerjakan kodok yang sholatnya sudah habis, sudah tidak ada waktu sholatnya. Entah sholat maghrib, entah sholat isya. Kalau jam 3 itu masih ada sholat isya. Jadi kalau masih ada sholat isya, contoh isya misalnya ya, jam 3, tidak perlu kodok, belum boleh kodok karena masih ada waktu. Kemudian Astuti Komala, sholat yang dilakukan kodok dulu atau wajib dulu? Boleh dilihat kondisinya, dilihat kondisi. Misalnya subuh nih, ibu bangun tidur subuh jam 11. Lihat situasi. Kalau jam 11 itu sudah duhur apa belum? Ibu belum sholat subuh, misalnya bangun-bangun jam 11. Jam 12 duhur. Berarti kan masih jauh sama duhur. Maka kodok sebelum duhur.
Tapi kalau ibu bangun sudah adzan duhur, ke masjid sudah iqomah, maka kerjakan sholat duhur. Setelah sholat duhur baru sholat qadha. Lihat kondisi waktu, ya. Maaf Pak Ustadz. Oke ya. Maaf Pak Ustadz, kapankah dilaksanakan qadha, sebelum apa setelah wajibnya? Terima kasih ya. Ibu bapak tergantung kondisi ya, Bunda Sari ya. Mengenai kapan kalau ibu bangun sekarang, kasusnya baru, misalnya subuh bangun jam 8, ya kerjakan jam 8. Kalau masih jam 5, ya Allah, jam 5 itu masih waktu subuh apa tidak? Selama itu masih ada waktu subuh, misalnya subuh, tidak perlu qadha. Ya ampun, qadha ini sudah yang berlalu. Ya, jadi qadha itu waktunya sudah tidak ada. Entah karena ketiduran, entah karena kita bekerja, pokoknya waktunya sudah berlalu. Misalnya maghrib, kita perjalanan macet, belum sholat maghrib kena macet, ya, sampai rumah, sampai lepas macet isya, berarti kan belum maghrib toh. Setelah sholat isya baru qadha maghrib. Ya, Pak, saya belum sholat duhur, asar, boleh diqadha ke maghrib? Ya boleh, boleh. Jadi sholat duhur, sholat asar, sholat subuh waktunya sampai jam berapa? Sampai matahari muncul. Kalau matahari sudah tampak, berarti sudah muncul, sudah habis waktu subuh. Sudah habis waktu subuh. Ya. Pahami nggak? Bisa paham nggak? Ya, nanti niatnya sampai paham dulu ibu bapak ya. Sampai ibu bapak paham pengertian qadha. Kemudian ya, niat tadi sudah, nanti kita ulang lagi niatnya. Ini saya terangkan dulu. Niat gampang, niat gampang. Yang penting duduk perkaranya paham. Ya Allah ibu, jam 5 di tempat kita kan nggak tahu. Di tempat bapak ibu jam 5 itu apa masih ada subuh apa belum ya. Karena wilayah ini macam-macam orang yang ikut ngaji di sini dengan wilayah yang macam-macam. Ada yang di Malaysia, saya tidak berani memberikan pernyataan statement jam 5 masih bisa. Yang penting kalau matahari itu belum muncul, maka masih bisa sholat subuh. Saya tidak bisa menyebutkan jamnya. Khawatir kalau menyebutkan jam di tempat yang lain sudah muncul, bahaya. Memfatwakan yang salah itu. Ya. Kalau matahari sudah muncul, kita bangun tidur misalnya subuh. Matahari sudah muncul, sudah nampak. Itu sudah habis subuhnya, maka qadha. Itu kalau subuh. Kalau maghrib sudah habis, maghribnya sudah adzan isya, berarti qadha. Karena maghribnya sudah habis. Setelah sholat isya kita qadha maghrib. Itu kalau kasusnya maghrib. Ya, paham nggak? Paham nggak? Nah, kalau ini sudah paham, saya terangkan yang zaman jahiliyah, yang dulu-dulu ditinggalkan, saya terangkan bagaimana cara mengerjakan sholat yang zaman jahiliyah, ibu qadha. Bagaimana caranya? Dicicil, ya, dicicil. Kemudian rokaatnya, untuk rokaatnya tidak ada perubahan. Misalnya ibu mengerjakan subuh ya 2 rokaat, kalau mengerjakan isya 4 rokaat, kalau qadha duhur 4 rokaat. Untuk rokaat tidak ada perubahan. Oke ya, paham ya sampai di sini? Pak Ustadz, kalau pas bangun kesiangan tanpa sengaja, ya mau namanya bangun kesiangan, sengaja pun tidak sengaja tetap qadha. Mau sengaja tidak sengaja bangun kesiangan, ya
sudah waktunya sudah lewat, tetap kodok. Jadi kodok itu untuk sholat yang sudah berlalu, baik faktor sengaja ataupun udur. Paham nggak? Baik sengaja ataupun udur syar'i, ketiduran sama lupa, itu namanya udur syar'i. Itu wajib kodok. Selama waktunya itu sudah lewat, sudah habis, maka kita harus kodok. Oke ya. Kalau kosor nanti sudah kelewat. Kalau kosor itu besok ya. Kosor itu meringkas. Sekarang materinya sudah tentang materi kodok. Kosor itu tadi sudah kita bahas, sudah kelewat. Besok ikut lagi ya. Kosor-kosor itu meringkas. Rokaat yang 4 jadi 2. Itu kosor. Besok ikut lagi. Nah sekarang bagaimana ya? Pak Ustadz, live kok nggak ada notifikasinya ya Pak Ustadz? Ya, nggak tahu ini totoknya ya. Ibu bapak tadi dapat notifikasi nggak? Ibu bapak tadi saat saya live, ibu dapat notifikasi nggak? Ibu nanyakan, nyalakan notifikasinya supaya kalau saya live, ibu nanti biasa dapat pemberitahuan. Ya, besok live-nya jam 5, kemudian nanti malam jam 8. Siapa di sini yang tadi saya live dapat notifikasi? Ya, berarti ada sistem tok-tok ya. Mungkin kalau semua tidak dapat ya, ada 7 minggu Ustaz. Udah ada 7 minggu Ustaz. Ada ya. Ya, berarti ada, nggak tahu, mungkin si tok-tok ini random mungkin ya. Mungkin ya. Ada Leni, saya malam dan subuh dapat. Sore dapat nggak sore? Saya ngaji sore juga. Sore jam 4. Sore jam 4. Dapat nggak sore? Siapa kalau sore dapat? Cici selalu dapat notif. Alhamdulillah. Cici Condet selalu dapat ya. Tiap hari ada diundang juga. Oke. Ada Siti Fatona. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pagi, sore, malam nggak dapat. Ibu Akio Arta Ayu ya, mungkin nyalakan dulu ininya, apa notifikasinya. Ada Tarno Brekele ya. Tarno Brekele. Saya dapat ya, dapat. Yang lain dapat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ketinggalan baru beres ngurus anak sekolah. Ada Rojiah ya. Silakan ya. Udah ya, udah dari selalu dapat, pagi dapat. Oke, alhamdulillah. Yang dapat nanti malam, insya Allah kita ngaji jam 8 ya. Jam 8 dapat semua. Ada Leni ya, dapat semua. Bagus ya, alhamdulillah. Kemudian ini Bapak Ibu, saya ada akun yang baru ya. Ini ada akun baru untuk mewakili ya. Tadi siapa? Saudara yang, iya. Akio Arta sudah follow belum? Akio Arta sudah follow, mungkin belum follow. Follow, ikut sini, ikut bergabung, klik ikut dulu. Saya ada akun baru, ya. Saya punya tasbih baru. Ya, ini tasbih, ini terbarukan. Nah, ini saya pamerin Bapak Ibu. Ini canggih. Ini ada ini bisa Bluetooth. Ya, ada pemberitahuan adzan, ada tanggal, ada apa namanya, ada tanggal, kemudian touchscreen, anti air, ya, touchscreen, ada kuncinya juga. Kemudian chargernya dia pakai Bluetooth, ya, charger pakai Bluetooth. Yang mau dikir, yang mau kekinian, nah tinggal dicolokin gini, tinggal dilewatan gini, tinggal dicas gini, ngecas dia. Ini Bluetooth ya, ada chargernya. Kemudian yang mau silakan ini, yang mau bisa, ini digital, tinggal touchscreen ya, ada Bluetoothnya. Kemudian izin Ustadz mau kajian teks lalu sehat, amin ya. Pak Ustadz kalau lupa lagi dalam sholat, rokat apa yang ditulis, apa lagi ulang lagi sholatnya. Terus ya, mojang panjalu ya, kalau kita ragu ini keempat apa ketiga, ambil ketiga, putuskan ketiga, tambah 1 rokat lagi, jangan mengulang. Ini rokat kedua apa ketiga, misalnya maghrib, rokat kedua, tambah 1 lagi ya, tambah 1 lagi. Ustadz, buku saya diminta teman, jadi saya mau pesan lagi. Saudara M Kamil ya, di sini pesannya ya, masuk ke sini.
Ini akun saya yang kedua, ya. Fadilah Al-Bantani. Tahu ya? Al-Bantani. Ya, Fadilah Al-Bantani. Ini akun yang kedua. Nah, silakan check out-nya di situ ya. Check out. Mukena juga sama ya. Yang belum punya mukena langsung masuk ke akun yang ini, Fadilah Al-Bantani. Ya, insya Allah jadi berkah. Saya beli ini, insya Allah Bapak Ibu beli ini berzikir untuk zikir, insya Allah pahalanya banyak, ya, rezekinya tambah banyak. Ini untuk mendekatkan diri untuk berzikir. Kita kalau megang ini punya semangat gitu, ya. Ibarat kalau punya tasbih, kita punya semangat. Tangan kita mau bergerak, tangan kita mulut kita berzikir. Jadi mendekatkan kita banyak pahala. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu pernah meninggalkan zaman jahiliyah, siapa di sini zaman jahiliyah banyak sholat yang ditinggalkan, ya? Ini sekitar langsung masuk ke showcase ya, ke video sekitar 200-an, ya. Ini yang terbaru. Kemudian Bapak dan Ibu, siapa di sini zaman jahiliyah pernah banyak meninggalkan sholat? Maka caranya bagaimana? Dicicil. Caranya dicicil. Tarno brekele ya, barakallah. Caranya dicicil. Bagaimana cara mencicilnya ya? Sholat yang dulu pernah kita tinggalkan, caranya setiap habis 5 waktu Bapak Ibu kodok. Misalnya habis sholat duhur, kita kodok sholat duhur. Misalnya mampu 1, 1, misalnya 2, 2, misalnya 3, 3, tidak ada batasan. Ya, jadi yang pernah dulu jadi ketua geng, ketua preman, ya, ketua Abu Jahal, naudzubillah ya, maka kita kodok sekarang, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada sehat, mumpung asa ada waktu, ya, kita kodok sekarang, ya, diulangi ya. Dikodok diulang. Alhamdulillah saya sudah payment dari Keranjang Kuning Pak Ustadz, barakallah. Ada Mary Hunsen, termasuk madu ya, madu juga ada di situ ya. Banyak yang kemarin minta madu ya, banyak yang minta madu ternyata enggak. Akun kedua ya, ini madunya sangat bermanfaat, yang punya keluhan kesehatan sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Kemudian Bapak Ibu yang pernah punya meninggalkan waktu sholat zaman jahiliyah, dikodok ya setelah 5 waktu ya, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh, boleh. Jadi kodok semua boleh. Pak Ustadz, kalau kodok apa bisa pakai waktu lainnya? Boleh. Misalnya sekarang nih, sekarang Bapak Ibu Sumiatun ya mau mengkodok sholat-sholat yang kemarin, sekarang waktu duha, boleh. Jadi mengkodok sholat itu hakikatnya boleh kapan saja, ya, boleh kapan saja. Adapun kita untuk mencicil setiap habis sholat 5 waktu, ya. Paham ya sampai di sini Bapak Ibu? Kalau sudah paham, siapa yang mau niat lagi? Pak Ustadz, kalau kodok sholat subuh itu pada saat sholat apa? Ada Devi Umar. Devi Umar, itu kasusnya barusan apa sudah lama? Sholat subuhnya itu baru terjadi apa sudah lama? Kalau baru terjadi, misalnya kesiangan, ya, kesiangan, jam 8, ya kerjakan saat jam 8. Ya. Devi Umar. Kasusnya subuhnya itu yang mau dikerjakan sholat yang lama apa yang baru terjadi? Ya kalau baru ya sekarang. Kok tanya kapan lagi? Sekarang. Redaksi hadisnya saya bacakan ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian itu tertidur atau lupa, hendaklah ia sholat ketika ingat, ketika bangun hendaklah langsung segera. Kalau menunda berarti berdosa terus. Kalau menunda berapa jam dia menunda, dosanya kelipatan. Misalnya bangun jam 8, ditunda, mengabaikan, itu dosa.
Selama mengabaikan itu, selama belum dikerjakan, itu berdosa. Ya. Ini madunya segera ya, madunya penting. Madunya saya tidak bisa menyebutkan namanya, tapi langsung masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. 1-2 hari ini apa namanya, keranjang kuningnya lagi di ban sama tik-tik ya. Jadi ada akun kedua, ini ide muncul tuh ya, TB Faidillah. TB Faidillah ini. TB Faidillah. Itu akun yang kedua saya. Nah, di situ Bapak Ibu silakan check out madu, check out buku, memfasilitasi termasuk mukena, di situ ada semua ya, termasuk tasbih. Yang mau tasbih ring digital ini yang terbaru ya, anti air, bisa kena waktu hujan-hujan pun tetap berzikir, misalnya dalam perjalanan ke hujan aman, ini aman ya. Ada tanggal, ada pemberitahuan, dan bisa terkoneksi dengan Bluetooth ya. Bukunya Pak Ustadz 3 buah, bukunya apa saja? Ada buku tentang pelajaran ya, ada tentang pelajaran ini, materinya banyak di sini kita kaji. Kemudian tentang dzikir, tentang dzikir. Kemudian ada lagi tentang yang ketiga itu tentang doa-doa ya, melangitkan doa-doa. Jadi ada panduan doa-doa khusus, doa-doa di buku. Jadi 3 buku. Ada buku ini, kemudian doa tentang zikir, mohon disiplin ya Pak Ustadz. Bunda Sri, iya ya, saya sudah beli. Nggak tahu saya padahal apa namanya, nggak tahu pelanggarannya di mana, saya nggak tahu ya. Cuman biasanya menampilkan begini ya, ternyata dianggap salah ya, dianggap kenapa, pokoknya nggak bisa tampil lagi selama sampai tanggal 30, 31 ya. Maka saya kasih alternatif ini ya. Patutlah Pak Ustadz tak ada respon. Maaf Pak Ustadz ya, akun kedua ya. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. TB Faidillah ya, betul TB Faidillah. Pak Ustadz qobliyah subuh dan qobliyah bisa digabung. Qobliyah subuh dan qobliyah kodok bisa digabung. Ya tidak bisa satu-satu ya. Satu-satu ya. Kodok sendiri, qobliyah sendiri, tidak bisa digabung. Ada Aang nggak bisa dibuka, Aang Fitara nggak bisa dibuka, masa nggak bisa dibuka? Nggak bisa buka. Akun kedua, ya Aang masuk akun ini kedua, ini yang atasnya yang ada semat itu, akun kedua itu akun saya. Yang kedua, itu memfasilitkan banyak permintaan. Pak Ustadz, madu tampilkan. Kalau akun ini kan nggak bisa, nggak tampak. Maka saya akhirnya membuat alternatif. Ini akun kedua. Nah, saya munculkan di situ. Banyak yang beli madu soalnya. Untuk kesehatan Pak Ustadz, mau beli buku, mau beli mukena, ya, mau beli kurma. Ya, yang beli tasbih juga banyak yang minta. Akhirnya saya, aduh gimana ini ya, banyak yang tapi nggak bisa. Akhirnya saya buat akun yang kedua ini. Ya, yang Aang Fitara ya, ini bagus tasbihnya ya, bisa terkoneksi dengan Bluetooth ya, Bluetooth. Langsung ya, langsung ke itu. Ini yang TB Faidillah, TB Faidillah. Ini persiapan kita yang berpergian di atas bis, jadi getar, ada getarnya, bagus ya. Saya juga punya kok, saya punya. Ya untuk dzikir lah, untuk kita kalau punya ini kan punya patokan ya, berzikir lumayan, dapat 100, dapat 200 gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar gitu. Ustadz, kalau mau sholat kodok yang lama kemudian mengerjakannya kodok dulu apa hadiah dulu, qobliyah dulu? Qobliyah dulu, misalnya qobliyah atau ba'diyah, sholat sunnah rawatib, baru kemudian kodok ya. Munawaroh, kerjakan qobliyah ba'diyah, baru kemudian kodok ya. Kalau dulu-dulu yang kita mau kerjakan ya, zaman-zaman jahiliyah, kerjakan ya Bapak Ibu ya. Ada Tarno, qobliyah Jumat bisa digabungkan dengan tahiyat masjid gak Pak? Tidak bisa ya. Satu-satu saudaraku Tarno ya. Sholat tahiyat masjid sendiri, qobliyah sendiri, tidak bisa digabungkan sendiri-sendiri ya.
Tarno Brekele bisa paham? Nggak nemu tasbihnya. Yang baru Pi, ada Bapak Aang Fitara ya, ada. Sebentar, tak tunjukin ya. Memang agak ribet ya, biasanya langsung muncul ya. Nih, di sini Pak. Saya mempraktekannya yang baju ini, yang baju warna ya, warna ini. Warna apa itu namanya tuh? Yang ini nih. Yang di sini. Ini tentang buku ya, ini tentang madu, ini tentang tasbih. Ya. Ini videonya, ini akun baru, akun kedua. Ini tentang buku ya, nanti di sini madu, yang tengah ini tentang tasbih. Ya. Cari ya, TB Faidilah ya, TB Faidilah. Ustadz mohon bisa ulang niat jamak kosor. Jamak kosor. Kan khotib sudah naik mimbar. Kalau sudah naik mimbar, boleh ya. Khotib kita sedang naik mimbar, kita misalnya mau mengerjakan apa namanya, sudah naik mimbar, qobliyah ya, qobliyah saja langsung qobliyah. Karena sudah mepet ya, sudah mepet qobliyah. Ustadz, madu itu untuk kesehatan batu bedi bagus nggak? Karena saya sudah beli. Kesehatan batuk bagus ya, bagus, batuk flu ya, bagus. Bagus ya, minum 2 sendok. Ustadz mohon bisa ulang niat jamak kosor. Usul misalnya duhur ya, saudara Part Santa Miang ya. Misalnya duhur narik asar, jamak ya, berarti jamak kosor. Duhurnya 2, asarnya 2. Contoh ya, nanti besok lengkapnya ikut jam 5 besok, jangan terlambat. Usolli fardod duhri rok'ataini kosron majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli fardod duhri rok'ataini kosron majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat kosor dijamak dengan asar karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Saudara Per Santa Miang ya, kemudian 1 rakaat 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai toh. Ini niat jamaknya. Baru niat asar, usolli fardol asri rakaataini kosron mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bukunya diambil ya saudara Per Santa Miang ya, ini bukunya penting. Anda harus beli, besok diperiksa ya. Besok diperiksa, beli langsung masuk ke sini. Ya. Sudah ya. Masuk ke sini ya, saudara Santa Miang. Ini bukunya di sini ada nih. Video saya pakai jas warna coklat, itu tentang buku. Ya, tentang buku ya. Ada Tarno Brekele, terima kasih sudah ya. Tarno Brekele paham ya? Oke. Kemudian kalau puasa kodok plus sunnah apa doa baca dua-duanya? Satu saja. Yang dibaca kodok puasa saja ya. Nanti sunnahnya dapat ikut sendiri. Ustadz, madu itu untuk kesehatan batuk bedi bagus enggak? Batuk mungkin ya, saudara Asmalana. Oke, bagus ya, untuk batuk bagus ya. Bapak dan Ibu ya, alhamdulillah sudah rampung semua ya. Tadi yang minta niat sholat qodho ya, saya ulang lagi dari duhur. Masih ada nggak siapa yang tadi minta niat qodho? Masih ada nggak? Kalau masih ada saya baca, kalau tidak ada saya tutup doa. Kalau Ustadz bisanya bepergian terus sampai di rumah tertinggal 2 sholat, apa bisa dikodok? Bisa ya. Kalau ketinggalan tadi dikerjakan sunflower di rumah kodok ya. Kalau puasa kodok sunnah apa boleh dibaca dua-duanya? Satu saja, kodok saja, akyo arta ya, akyo arta ayu, kodok saja. Nanti sunnahnya dapat. Misalnya Senin ya, Anda puasa kodok di Senin.
Niatnya kodok saja, tapi dapat pahala puasa Senin. Pak Ustaz, sesudah sholat langsung kodok apa doa dikir dulu ya? Boleh dikir dulu, setelah dikir baru kodok. Tarno brekele, amin, doa terbaik ya. Nanti malam ikut ngaji ya. Berarti tidak ada respon, berarti sudah saya anggap cukup niat kodok sudah paham ya. Saya akan doa sekarang ya. Ulang niat sholat kosron. Ada Yunas. Yunas sudah punya bukunya, nanti beli bukunya ya. Pak Ustadz kalau lagi sakit boleh nggak sholat sambil duduk, sholatnya kalau sujud sakit boleh ya, sambil duduk ya, enggak gilang ya. Nanti mudah-mudahan madunya cepat datang ya. Ya, ini bukunya dicepat ya. Tadi minta sholat apa? Kosron. Usolli fardod duhri rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saudara Yunas, ini niat sholat duhur yang dikosor. Jadi sholat duhur 2 rakaat namanya kosron. Usolli fardod duhri rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu niat duhur ya. Niat asarnya, kalau niat asar dikosor, usolli fardol asri rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Isya ya, usolli fardol isya'i rok'ataini kosron mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ustadz besok jam 5 pagi atau sore? Jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi kita mulai. Terus nanti malam jam 8. Saudara Pet San Minang ya. Nanti malam jam 8. Niat sholat kodok Nur Lela nanti ya habis ini. Kalau di jama Ustadz, kalau di jama si kumbang ya. Usolli fardod duhri rok'ataini kosron majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Untuk lebih jelasnya besok ikut lagi ya, karena ini sudah siang ya, sudah jam 8. Pak Ustadz minta doanya yang kemarin, hasbiyallah la ilaha illallah. Oke ya, nanti Samsia DM saya ya. DM saya, sudah DM belum? Nanti tak kasih. DM saya, bisa DM ya, Samsia, nanti saya kasih. Tadi yang minta Nur Lela, niat kodok mulai dari duhur ya, catat. Siap catat atau rekam. Usolli fardod duhri arba'a roka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat kodok duhur, saya ulangi, hanya 2 kali saja. Tenggorokan saya sudah panas ya. Saya ulangi sekarang yang terakhir. Usolli fardod duhri rok'ataini usolli fardod duhri arba'a rok'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Niat sholat asar ya. Catat ya. Usolli fardol asri arba'a roka'atin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Saya sudah tahu Bapak, tapi harus ngaji lagi sama Pak Ustadz. Semoga saya amin ya. Nah, di kodok atau di jama, asar baiknya di kodok atau di jama. Ini gimana ini? Kalau kena macet dan nggak sempat sholat asar, baik di kodok atau di jama. Kalau kita musafir maka jama. Kalau kita sedang musafir, tapi kalau bukan musafir di kodok. Ya, saudara Deden, ini datangnya terlambat. Ya, datangnya terlambat kena hukuman. Kemarin sudah dihajar habis-habisan, masih nggak kapok.
ya. Kemarin sudah dihabisin, nggak kapok, sekarang terlambat lagi. Besok terlambat lagi, sikat ya. Ya, kalau musafir jamak, tapi kalau bukan musafir terlambat kena macet maka kodok. Ya. Kita lanjut sholat maghrib, Deden dicatat ini. Jadi apa tanda merah ini? Ya, murid yang nakal, yang terlambat, ya, Deden. Kemarin sudah dihajar habis-habisan ya. Sekarang nggak kapok ya. Besok terlambat lagi, rasain nanti ya. Sekarang niat sholat maghrib ya. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Iya kan? Kemarin sudah habis, harusnya kapok dia. Harusnya kapok, gak kapok-kapok ya. Muncul lagi terlambat. Oke ya. Pak Ustadz, saya mau beli madunya, bagaimana caranya? Ya Allah, belum bisa ya, Pak Ibu Sulis, masuk ke sini bisa nggak? Atau dibantu ya? DM bisa nggak? Alamatnya mana? Nanti dicek outkan. Yang mau buku DM saya, ya? Bisa DM nggak? Halo, biar nggak ribet ya. Masuk ke sini banyak yang nggak bisa, DM saja, nanti tak check out kan ya, gitu aja ya. Yang mau beli madu ya caranya DM, nggak bisa DM lagi, astagfirullahaladzim. DM itu japri saya. Oke ya, nanti Samsia, nanti habis ini ya, nanti saya balas Samsia, nanti saya balas habis ini, saya balas ya. Siap, sabar dulu ya, mohon sabar ya. Ibu nggak bisa DM, Susiati. Iya, Deden itu tak suruh ngepel, tak nyuci WC nanti ya, Deden itu biar kapok dia. Saya asli Blora, saya merantau di Jakarta, apakah saya termasuk musafir, Pak? Kalau di Jakartanya sudah bertahun-tahun, maka tidak musafir ya. Kalau sudah lama ya, tidak musafir. Alhamdulillah dengar seringnya ikut pengajian bersama Pak Ustadz, saya semakin paham. Iya, lama-lama paham. Meskipun saya jelasinnya kadang-kadang mungkin nggak paham ya, tapi lama-lama paham kok ya. Ibu atau bapak siapa saya? Susiati. DM saya, ibu pesan pribadi, masuk ke profil saya ada gambar pesan, kayak SMS gitu lah Bu. Nanti masuk itu namanya DM. Nanti saya bantu ya, nanti saya bantu. Gimana saya harus bantunya? Sudah ngomong, sudah berbusa ini panas sudah. Wow, keranjanya kebedit ya, keranjanya sama tik-tik itu nggak tahu. Saya dosa apa saya? Padahal saya yang jelasin, kok tahu-tahu dibedit ya. Tadi malam ya, nggak bisa. Saya juga nggak ngerti caranya. Kalau deket ajarin Bu ya. Kalau jauh, ini kan jauh. Gimana cara ngajarinnya? Minta tolong cucunya deh ya. Ibu Susi minta tolong tetangganya, panggil Pak RT. Pak RT panggil. Pak RT bantuan gitu ya. Minta, biasanya anak-anak tuh pinter. Minta tolong anak-anaknya, pinter anak-anak. Ya Allah, jamaah saya tuh unik-unik ya. Alhamdulillah, tapi nggak apa-apa. Masuk surga bareng-bareng kita ya. Masuk surga bareng-bareng. Oke ya, Ibu Supini ya, ngaji terus ya, murojaah terus. Mudah-mudahan panjang umur, banjir rezeki habis ini. Sabar saya ya Allah, menghadapi orang-orang yang oke ya. Oke ya, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Saya mau check out Pak. Check outnya kemana? Nggak bisa ya, check outnya DM. Yang mau check out mau madu ya, mau madu nggak bisa beli ya.
Nggak mau beli tasbih, nggak bisa, ribut tasbih. Oke ya, enjoy, nggak? Saya maafkan ya, saya penyabar kok ya, saya penyabar. Udah ya, bukunya saudara Eli ya, dari Pekanbaru Sikumbang, baru kalau salam kenal. Edi Roger mau bukunya, mau buku ini masuk ke sini ya. Ibu ada TB Faidila itu ya, TB Faidila itu di atas akun yang baru itu di sana bukunya ada. Ya, masuk di situ ada ya. Besok ya, sampai ketemu besok. Besok, nanti malam ya, nanti malam siap ikut ngaji nanti malam jam 8. Siapa yang mau ikut jam 8? Sabar Pak Ustadz, soalnya ibu-ibu banyak yang nggak ngerti itu DM. Biar maklum tak maklumi ya. Saya anggap ibu saya juga nggak ngerti ya. Seperti halnya orang-orang tua kita lah, nenek-nenek kita. Saya maklumi, maka saya tidak marah ya. Saya tetap maklumi, saya tidak marah, saya tidak benci ya. Saya tetap sabar, saya tetap layani. Selama saya sabar, tapi kalau nggak sabar, ya oke ya. Selama saya masih sabar, tersabar. Tapi kalau sudah nggak sabar, oke ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya mengikuti kajian ini, saya jadi tahu mengerjakan sholat qadha, sholat awabid. Alhamdulillah. Nanti malam kita tentang sholat isyraq ya. Nanti malam tentang sholat isyraq ya. Nanti malam jam 8. Jangan absen ya. Jangan absen, jangan terlambat. Nanti malam jam 8 insya Allah kita ngaji lanjut. Besok pagi ya. Besok pagi kita ulang lagi jam 5. Besok. Tapi jangan, saya sabar karena ada Bapak Ibu. Tapi kalau mancing-mancing kesabaran saya, hati-hati. Saya punya batas kesabarannya. Hati-hati yang macam-macam, mancing-mancing ya. Sabar saya stoknya habis. Oke ya. Baik. Saya juga neneknya Ustaz. Oke, terima kasih Bapak. Tidak ada pertanyaan lagi, kita sambung besok ya. Karena ini sudah lewat dari jam 8 ya. Besok kita sambung kembali, mudah-mudahan insya Allah sampai di sini tetap dapat pahala ya. Saya doakan Bapak Ibu istiqomah, Bapak Ibu tetap dicatat ya. Yang penting kita diketahui Allah ya. Kemudian jangan lupa diajarkan kami untuk nisfu Sya'ban ya, termasuk insya Allah nanti malam kita terangkan juga nisfu Sya'ban ya. Jangan lupa nisfu Sya'ban itu adalah edisi tutup tahun. Nanti kita akan terangkan nanti malam. Jangan lupa ikut ngaji lagi nanti malam. Nisfu Sya'ban itu adalah tutup tahunan. Amalan-amalan kita itu akan disetorkan. Maka perbanyaknya membaca amalan-amalan nisfu Sya'ban, sholat. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu pintu langit itu dibuka. Jadi Allah itu akan mengaminkan, akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Jadi dianjurkan ya setelah sholat maghrib membaca 3 kali surat Yasin. Ya dianjurkan ya. Maka nanti kapan malam nisfu Sya'ban itu bertepatan? Hari Senin malam Selasa besok ya. Senin Selasa besok tanggal 1 bulan Februari berarti ya, tanggal 1-2. Itu malamnya hari Senin malam Selasa, hari Senin maghrib kita baca Yasin 3 kali ya. Kemudian malamnya kita qiyamul lail ya, kita banyak amalan, banyak doa di sana ya. Insya Allah doa-doa kita dikabulkan. Semoga Bapak Ibu semua amalnya bertambah. Ya, hari Senin malam Selasa ya, tanggal 2 ya, tanggal 2. Baik, kita tutup sampai di sini dengan doa bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu dicatat amal soleh ya. Mudah-mudahan kita belajar menjadi orang yang mutakin. Mudah-mudahan sehat, semua yang sakit mudah-mudahan barokahnya gaji, Bapak Ibu dikasih sehat, dikasih sembuh sama Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah kasih gerojok, Allah turunkan rezeki bisa melunasi hutang-hutangnya. Kemudian yang sakit diangkat sakitnya.
Kemudian ditingkatkan iman takwanya, mudah-mudahan diberikan kemudahan atas urusan-urusan kita. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah kirim jodoh yang terbaik. Yang belum punya cucu, momongan, anak, mudah-mudahan dikasih anak keturunan yang terbaik, soleh-soleha. Dan mudah-mudahan yang sedang jualan, sedang berikhtiar mencari rezeki, Allah bukakan rezeki yang selebar-lebarnya. Dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam ibadah, dijauhkan dari bala, dari musibah. Kita tutup dengan doa. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada faedahnya, dan bisa diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yu'afini wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa dari hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana jarata maqal Madinah, Allahumma yassir lana jarata maqal Madinah, Allahumma yassir lana jarata maqal Madinah wa afabadika la jiwa. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamlana nakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.